Apakah kamu tahu seberapa besar keuntungan investasi jangka panjang? Nah, salah satu kunci sukses investasi dari Bos Jarum itu adalah investasi yang jangkanya panjang banget. Dan ini ceritanya. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Nah, kali ini apakah worth it investasi yang jangkanya panjang banget? Seberapa panjang? 25 tahun. Kali ini kita pakai studi kasus dari saham Bank BCA atau BBCA. Dan ini ceritanya. Beberapa waktu lalu, itu aku sedang mempersiapkan materi training nih untuk sebuah perusahaan. Nah, aku membawakan topik, itu tuh investasi saham untuk persiapan pensiun. Aku bertanya nih sama diriku sendiri, Vin, cocok nggak ya kalau investasi saham itu yang panjang banget untuk pensiun? Cocok nggak sih? Saat melakukan research, itu aku teringat sebuah seminar yang dulu banget, itu aku pernah datengin. Pada waktu itu, aku masih SMA kelas 2, dan diajak papi untuk datang ke sebuah seminar keuangan dan politik. Narasumbernya siapa? Narasumbernya adalah mantan Menteri Keuangan di eranya Gus Dur dan Ibu Mega, yaitu Pak Kwik Kian Gi. Beliau itu bercerita banyak hal tentang ekonomi Indonesia, dan salah satunya adalah case Bank BCA. Kemudian aku coba research nih, dan aku menemukan sebuah berita itu yang membahas tentang transaksi jual beli Bank BCA. Nah, berdasarkan sumber dari emitennews.com, itu ada sebuah artikel yang judulnya gini nih, Pansus BLBI DPD RI tegaskan penjualan Bank BCA kepada Farallon Capital itu merugikan negara per 25 September 2022. Kali ini aku nggak jelasin tentang kerugiannya apa-apa, itu tidak. Tapi saya mau fokus ke harganya berapa. Beritanya adalah Bustami dalam pernyataan itu memaparkan konteks pembelian 51% saham Bank BCA itu tanggal 31 Desember 2002. Di mana value asetnya BCA itu berdasarkan laporan keuangan auditor independen tercatat 117 triliun rupiah. Namun anehnya, transaksi penjualan 51% saham Bank BCA kepada Farallon itu yang ownernya PT Jarum Budi Hartono hanya dengan harga 5 triliun rupiah. Saya sekali lagi nggak ngomongin tentang case PLBI-nya, tapi saya mau cerita tentang berapa sih harganya BCA waktu itu gitu. Coba kita hitung deh, 51% kepemilikan itu harganya 5 triliun. Jadi kalau 100% harga Bank BCA pada saat itu adalah, cara ngitungnya gini, 5 triliun kamu bagi 51%, sekitar 9,8 triliun. Seandainya ada orang yang mau beli 100% Bank BCA pada tahun 2003 itu, harganya full itu 9,8 triliun. Dibeli semua. Kamu tahu nggak? 100% harga Bank BCA tahun 2023, ya kurang lebih 20 tahun lalu ini, itu harganya berapa? 100%-nya itu berapa? Nah, ternyata 100%-nya itu menjadi 1.107 triliun rupiah. Coba kita rangkum ya. Jadi tahun 2003, harga BCA itu semuanya itu 9,8 triliun. Tahun 2023 itu harganya 1.107 triliun. Jadi dalam waktu 20 tahun ini, itu kenaikannya sebesar 113 kali lipat, atau pertumbuhan kompon annual growth rate-nya 26,6%. Simpelnya gini deh, kalau kamu investasi 100 juta di tahun 2003, uang kamu sekarang jadi 11,2 miliar. Pertanyaannya gampang. Nomor 1, worth it nggak sih nunggu 20 tahun, tapi uang kamu tumbuh nih dari 100 juta jadi 11,2 miliar? Kalau menurutmu worth it nggak? Tulis di komen ya. Pertanyaan kedua adalah, seandainya ada orang yang pensiun dari pekerjaannya di tahun 2023. Tahun ini pensiun, pegang uang cash 11,2 miliar. Apakah orang tersebut itu masih bisa hidup tanpa harus bekerja lagi? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komen. Ya kalau grup Jarum nggak usah ditanya lah ya. Invest 5 triliun jadinya berapa? 564 triliun. Kira-kira apa pelajarannya? Jadi yang aku tangkap pelajarannya adalah investasi itu membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Jadi kita perlu yang namanya sabar. Tapi Vin, kira-kira ya saham apa yang bisa disimpan dan hasilnya bisa seperti BCA? Yuk kita bahas di chapter kedua. Teman-teman, buat menjawab pertanyaan tersebut, kita coba lihat datanya. Coba kita bandingin deh dengan beberapa perusahaan lainnya. Misal ada Astra, ASII, United Tractor, UNTR, Unilever, UNVR, Telkom, TLKM, dan IHSG-nya sendiri. Ini dia datanya. Warna biru itu yang Bank BCA. Warna ungu itu United Tractor. Orange atau jingga itu IHSG. Kuning itu Astra International, hijau itu Unilever, dan yang warna ungu itu Telkom. Kecenderungannya dalam waktu 20 tahun itu harga itu mengalami kenaikan. Tapi seberapa besar kenaikannya? Itu
sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Nah, aku mencoba berdiskusi nih dengan beberapa teman. Apa ya yang nyebabin saham Bank BCA itu kok bisa terbang segitu tinggi gitu dalam waktu 20 tahun? Apakah karena BBCA itu punya competitive advantage atau mood yang tinggi? Atau karena manajemennya jago? Atau malah CEO-nya Pak Yahya tuh emang luar biasa banget gitu? Anyway, kamu tahu mood nggak sih? Kalau kamu belum tahu, kamu tonton deh videoku yang judulnya nih gini. Ciri saham yang akan naik dengan metode value investing. Pasti akan naik. So, this is the last question. Apakah ada saham seperti Bank BCA, saham yang cocok untuk masa pensiun kita yang masih 20 tahun lagi? Kita bahas di chapter 3. Aku dan beberapa tim internal finansialku itu rajin nih melakukan research mengenai saham. Ya, kami juga akan share juga nih mengenai riset-riset tersebut di event-event offline-nya finansialku. Jadi teman-teman follow aja Instagram-nya kita, YouTube-nya kita, TikTok-nya kita, supaya kamu tahu nih kalau ada update event offline-nya kita. Kalau kamu tertarik untuk investasi saham untuk pensiun gitu, yuk tulis aja di komen atau hubungi adminnya finansialku. Linknya ada di deskripsi. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga nih playlist investasi saham value investing. Wujudkan masa